Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Direktif Eksekutif Jiwa Insan Karangga Sanja SPSI. Yang kami hormati jajaran Koordinator Eksekutif Jiwa Insan. Yang kami hormati seluruh jajaran Eksekutif Jiwa Insan serta seluruh jajaran pengurus dan staf Jiwa Insan yang telah hadir pada siang hari ini. Senang sekali saya Indira bisa menyapa teman-teman keluarga besar Arvensa. Tentunya siang hari ini saya tidak hadir sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan saya yang luar biasa sekali, Kak Salwa. Halo Kak Salwa, selamat siang. Halo Kak Indira, selamat siang. Selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Wah, senang sekali ya kita bisa berkumpul di acara yang penuh berkah ini. Teman-teman, hari ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan yang telah disusun sedemikian rupa untuk menjadi ruang refleksi dan penguatan bersama dengan tema Ramadan Vibes Only, Good Habits, Better Soul. Agar acara kita berjalan dengan lancar, mari kita buka kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita hari ini tidak hanya akan mengikuti kajian saja, tetapi juga diajak untuk bersama-sama merefleksikan makna Ramadan melalui berbagai rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan oleh Jiwa Insan. Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi ruang bagi kita semua untuk sejenak berhenti dari kesibukan, memperbaiki kebiasaan, serta memperkuat jiwa kita di bulan yang penuh berkah ini. Oke, oleh karena itu nih teman-teman, kami mengajak teman-teman semua untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang telah disusun pada siang hari ini. Sebagai bagian dari perjalanan kita dalam membersamai Ramadan bersama Jiwa Insan. Rangkaian acara ini akan diawali dengan pembukaan sebagai pengantar suasana sebelum kita memasuki agenda utama yang telah disiapkan. Setelah pembukaan, kegiatan akan dilanjutkan dengan tilawah surat Ar-Rahman yang akan dipimpin oleh Kak Amanda. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari salah satu senior eksekutif yakni Kak Sylvia. Setelah itu, dilanjut dengan kajian bersama narasumber kita yang luar biasa sekali pada siang hari ini, yakni Ibu Khairia AK MPD, dilanjut dengan sesi refleksi. Lalu, untuk mencairkan suasana, kita akan mengadakan games sebagai bentuk kebersamaan dan keakraban. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian kegiatan siang hari ini, acara akan diakhiri dengan penutup dan dokumentasi. Maka dari itu, demikian pembukaan serta gambaran rangkaian acara hari ini. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan siang ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan yang mendalam bagi kita semua. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran agar menambah keberkahan pertemuan kita di bulan suci ini. Untuk itu, kepada Kanur Amanda, kami persilakan untuk membaca surat Ar-Rahman. Oke, baik. Terima kasih Kakak MC. Yang lainnya udah dibuka Al-Qur'annya surat Ar-Rahman, juz 27. Kalau udah aku mulai aja ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Kak Nur Amanda. Semoga bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Eksekutif Yue Insan. Untuk itu, dengan penuh hormat saya, Senior Eksekutif Yue Insan, Kak Sylvia Nurhalida, kami persilakan. Tes, tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Direksi Eksekutif, seluruh jajaran koordinator eksekutif, senior eksekutif, teman-teman eksekutif, dan teman-teman staf yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Baik teman-teman, bulan Ramadan ini selalu menjadi momen yang istimewa tentunya bagi kita semua. Jadi bukan hanya sebagai waktu untuk menahan lapar dan dahaga atau sebagai momen-momen silaturahmi bukber, tetapi juga sebagai kesempatan kita untuk terus memperbaiki diri, membangun kebiasaan baik, serta memperkuat kualitas spiritual kita. Nah, maka dari itu, sejalan dengan tema kegiatan hari ini, yaitu Ramadan Good Vibes Only, Good Habit Better Soul, saya pribadi berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi kita semua untuk saling mengingatkan, belajar, dan merefleksikan diri agar kita dapat menjalani Ramadan dengan lebih bermakna. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh teman-teman yang telah bekerja keras untuk dalam mempersiapkan kegiatan ini dan kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bu Khairia. Teman-teman perkenalkan, beliau merupakan ibu saya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa mengambil banyak ilmu dari beliau siang hari ini. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya menjadi acara seremonial sebentar semata, tetapi benar-benar memberikan inspirasi dan membawa kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, semoga rangkaian kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Sylvia atas sambutan yang hangat dan penuh semangat. Semoga pesan yang disampaikan dapat menjadi pengantar yang baik serta menambah antusiasme kita semua dalam mengikuti rangkaian kegiatan kajian Ramadan pada kesempatan ini. Oke, kini kita memasuki agenda utama yang paling kita nantikan, yaitu kajian bersama. Sesi ini akan menjadi ruang bagi kita semua untuk memperdalam ilmu dan menyejukkan hati di tengah ibadah puasa kita. Untuk menyampaikan kajian pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu dan juga pengalamannya yang sangat bermanfaat. Beliau merupakan seorang trainer life dan business coach serta wakil resmi Dinar KR yang aktif dalam berbagai pelatihan pengembangan diri, spiritualitas, dan literasi finansial. Beliau memiliki pengalaman profesional di Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan RI serta Pertamina Hulu Energi. Dan saat ini juga menjalankan bisnis serta pembinaan melalui KIT NRC. Selain itu, beliau merupakan pendiri dari beberapa inisiatif pengembangan diri seperti Amazing Quantum dan Tilawa Amazing Muslimah, serta aktif memberikan pelatihan untuk mendorong terbentuknya keluarga yang kuat secara spiritual dan kemandirian secara finansial. Baik, sebelum masuk ke kajian, kami ingin menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita. Halo Bu Hairia, selamat siang. Apa kabarnya Ibu hari ini? Halo juga Kak Indira, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Memiliki Mas- energi yang luar biasa, mendapatkan asupan energi positif dari kakak-kakak semua. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bu Hairia. Oke, teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kepada narasumber kita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Indira. Juga kepada Kak Sylvia ya, Ananda Sylvia. Barakallah, terima kasih atas undangannya ya. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan terbaik, menjadi ruang terbaik untuk kita bisa bertumbuh, berkembang dari rumah. Apa kabar nih semuanya, kakak-kakak semua dari Jiwa Insan? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Boleh dari mana aja ya? Saya pengen tahu nih. Kak Indira, Kak Nur Amanda juga terima kasih ya tadi sapaan lewat Quran Surat Ar-Rahmannya, Masya Allah, sangat menyentuh hati. Terima kasih, Solihah.
Kak Sylvia juga terima kasih, Masya Allah. Ibu bangga dan bahagia ya mendapatkan kesempatan ya, diberikan kesempatan berada di ruang yang sama, bertumbuh bersama Ananda Sylvia. Boleh dicat dari mana aja nih pengen kenal nih. Bunda pengen kenal ya dengan kakak-kakak solehah semuanya. Ini perempuan semua ya, nggak ada laki-laki. Oh, dari Bogor, Kak Dewi Chandra dari Bogor, Masya Allah. Ada yang dari Nur Amanda dari Jakarta, dari Bandung, Bogor, Jaktim, Banten, Solo. Oh, ada yang dari Solo, Bintaro. Ada yang dari Tangerang. Kemudian Bandung, Jaktim, Bekasi, Masya Allah, Tangerang. Jabodetabek, Solo, Bintaro, Serpong. Dahsyat ya, Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Alhamdulillah, salam kenal semuanya. Sahabat jiwa insani Bekasi, Masya Allah ya. Salam kenal semuanya. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya. Semoga ini bisa berlanjut terus ya, gitu. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita buka dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pembimbing kita semua, yang membawa zaman dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, tanpa beliau mungkin kita tidak bisa cebok ya teman-teman ya, gitu. Tanpa beliau kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, berkah dari beliau. Dan sampai dengan saat ini kita bisa merasakan terus ya getaran iman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan dilanjut. Slide-nya mau pakai dari Indira atau dari saya? Oke, terima kasih eh, Kak, Kak Indira ya. Yang jadi ini Kak Indira ya, terima kasih. Saya seorang trainer Magnet Rizky, ya wakil resmi Dinar Khairul Rozikin juga. Tadi sebelum acara dimulai saya mengadakan pembinaan keuangan ya. Mimpi impian saya itu adalah saya 17 tahun di BPKP ya sebagai seorang ASN dengan kondisi keuangan yang sangat mapan. Kemudian dipanggil bekerja menjadi tim ahli audit di Pertamina dengan keuangan yang semakin mapan ya. Tapi qadarullah hati saya tergerak untuk keluar ya karena ternyata impian saya adalah membangun peradaban dari rumah, kakak-kakak semua. Kira-kira pengen nggak membangun peradaban dari rumah? Yang pengen membangun peradaban dari rumah, katakan saya ya. Ada yang pengen membangun peradaban dari rumah? Coba saya pengen tahu nih. Saya, Masya Allah. Ya, ya. Masya Allah, dahsyat ya. Salam satu sama terhubung. Ya, barakallah. Ya. Peradaban dari rumah seperti apa sih yang akan kita bangun? Ya, ini sertifikasi saya ya banyak sekali. Saya alhamdulillah saya ibaratnya saya sudah menguasai di bidang dulu SMA saya adalah IPA banget. Makanya saya senang banget ilmu fisika, kimia, matematika. Saya suka banget ya gitu. Kemudian Allah takdirkan saya menguasai ilmu ekonomi melalui saya menjadi seorang akuntan, kemudian auditor. Ya, kemudian auditornya menguasai berbagai macam perusahaan, pemerintahan, begitu ya. Jadi, alhamdulillah dalam bidang keterampilan yang fisik ya dan sains, kemudian di keuangan saya gabungkan ya. Kemudian saya fokus juga, saya pengen lebih dekat lagi dengan Al-Quran, begitu ya. Silahkan dilanjut saja, Solehah. Nah, ini tadi saya sangat-sangat menarik ya. Sekarang bulan apa cantik semua? Bulan Ramadan ya, tadi juga sudah dibahas. Dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk kita bisa mengisi Ramadan menjadi lebih baik lagi. Sepakat ya? Nah, dan ibaratnya Ramadan ini adalah kurikulum kehidupan kakak-kakak semua ya. Kurikulum kehidupan seperti apa yang akan kita bangun, gitu ya. Karena untuk membangun peradaban, kita perlu kurikulum nih. Ya kan? Sepakat ya. Untuk membangun peradaban, kita perlu kurikulum ya. Dan kurikulum yang kita ikuti adalah kurikulum seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kalau ditanya pada saat itu, siapa sih Rasulullah?
Bagaimana akhlaknya? Akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Silahkan baca Al-Quran. Jadi ketika ditanya, eh, saya pengen mendapatkan gambaran seorang Muhammad itu seperti apa, gitu kan? Maka para sahabat akan mengatakan, bacalah Al-Quran. Maka Rasulullah adalah seorang akhlak Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengikuti, meneladani akhlak beliau, ya, gitu. Dan seorang Rasulullah itu berhasil membangun peradaban, ya, dengan dengan membangun para sahabat yang memiliki akhlak Al-Quran juga. Beda tipis ya sama kita ya, gitu ya. Kita juga deket kan sama Al-Quran ya, kakak-kakak semua ya. Deket ya. Sedekat apa? Oh, deket banget nih. Nih Al-Qur'annya nih, Bu. Deket banget. Gitu ya. Suka dipeluk-peluk, dicium-cium, disimpan di dahi. Kita sangat deket sekali sama Al-Qur'an, gitu ya. Bagaimana bacaan Al-Quran kita, gitu. Bagaimana, apakah Al-Quran itu dipraktekkan? Hmm. Al-Qurannya dinyanyikan atau dipraktekkan? Kakak-kakak semua, coba saya tanya ke kakak semua. Al-Qurannya dinyanyikan atau dipraktekkan? Boleh jawab di kolom komentar. Bagaimana cara membangun akhlak Al-Quran itu adalah caranya dinyanyikan atau dipraktekkan? Keduanya dipraktekkan. Oke, tadi dipraktekkan betul ya. Contoh Al-Quran yang dinyanyikan bagaimana, Bun? Ya, ya membaca Al-Quran dengan indah. Misalnya Al-Quran yang dinyanyikan begini, ya. Misalnya nih, teman-teman dari sahabat jiwa insan itu nanti nih, duk 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 duk. Oh, Ramadan ya maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Ternyata ibunya belum masak gitu ya. Ibunya habis ada acara apanya iftar gitu kan. Jadi udah itu buru-buru, buru-buru belum masak gitu. Kemudian dia nanya ke mama, kakak-kakak nanya ke mama, mama, ibu, bunda, hari ini masak apa? Gitu. Terus ibunya bilang, masak apa ya? Soto ayam, gitu kan, gitu kata ibunya. Soto ayam, gitu. Nah terus, soto ayamnya mana? Terus kata ibunya, soto ayam. Nah, tok 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 tok. Nah, cara membuat soto ayam, gitu. Ibunya malah nyanyi, gitu. Nyanyi, kemudian cara beli ayam 1 kilo gitu kan, direbus, dibumbuin dengan lagu-lagu gitu kan, gitu. Eh, saya nggak pandai menyanyi nih kakak-kakak semua ya, gitu. Kemudian cara membuat soto ayam gitu, ulek bumbunya, masukkan bumbu ke air. Nah kira-kira kayak gitu kenyang nggak teman-teman? Soto ayamnya jadi nggak dengan hanya dinyanyikan? Apakah soto ayamnya jadi? Eh? Enggak, ya kan soto ayamnya enggak jadi. Apakah kakak-kakak akhirnya bisa berbuka dengan kenyang? Enggak, ya. Karena soto ayamnya tidak dipraktekkan. Hanya dinyanyikan. Ya, begitu. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu kalau hanya dinyanyikan, kira-kira terbangun nggak kurikulum Al-Qurannya? Terbangun nggak akhlak Al-Qurannya? Tidak, ya. Dan sekarang, ya, sekarang lebih banyak mana? Dinyanyikan atau dipraktekkan? Sekarang lebih banyak mana, Solia? Hanya dinyanyikan atau dinyanyikan, Masya Allah. Al-Quran itu indah ya dinyanyikan. Tapi tidak akan berefek kalau tidak dipraktekkan. Gitu ya. Nah, seperti zaman Rasulullah, zaman sahabat, Al-Qurannya dipraktekkan. Nah, coba ramai-ramai tulis di chat ya, dipraktekkan. Al-Qur'annya dipraktekkan. Nah, coba ramai-ramai tulis ya. Al-Qur'annya dipraktekkan. Nah,
Al-Quran dipraktekkan. Terima kasih Dewi Chandra, Indira, Salvin dipraktekkan. Ya, Al-Qurannya dipraktekkan. Dia Yuni. Lanjut, mana lagi nih? Oh, ayo, Al-Qurannya dipraktekkan. Al-Quran dipraktekkan betul. Al-Qur'annya dipraktekkan, kita ada 37. Oh, wanita solehah ya bersama malaikatnya hadir di ruangan Zoom ini. Al-Qur'annya dipraktekkan. Baru 10 kayaknya ya. Ayo Al-Qur'annya dipraktekkan. Semuanya tulis. Al-Qur'annya dipraktekkan. Al-Qur'annya dipraktekkan. Ya, biar pelajaran ini bisa serius ya. Bisa langsung kakak-kakak semuanya bisa langsung mempraktekkan. Al-Qur'annya dipraktekkan. Keren, Octavia. Lanjut. Mana lagi nih? Sudah? Al-Qur'annya dipraktekkan, Malva. Keren. Malva, Lia. Al-Qur'annya dipraktekkan. Bagaimana cara mempraktekkan Al-Qur'an? Ya, apakah sudah mendapatkannya? Ada yang tahu jawabannya? Lanjut, boleh slide-nya, Soleha. Bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran? Nah, silahkan buka ya. Sebetulnya tadi di Quran surat Ar-Rahman juga tuh, itu berbicara tentang apa? Cantik. Itu berbicara tentang surga. Ya, makanya Allah tanya, apa namanya? Kenikmatan mana lagi yang engkau dustakan? Allah sudah memberikan surga. Ya, artinya kita ini hidup di dunia ini, kita ini penduduk bumi atau penduduk surga ya. Kalau dilihat di Quran surat Ar-Rahman, Allah sudah menyiapkan dua surga, jannatain, ya, dua surga, surga untuk jin dan surga untuk manusia, ya. Dan karakter surga itu kalau apa-apa celing jadi, ya kan? Pengen kakak-kakak pengen punya duit 100 juta, celing jadi, gitu kan? Pengen punya motor baru, celing jadi, ya. Seperti dulu Nabi Adam dan Hawa itu kalau apa-apa di surga itu celing jadi. Nah, dan akhlak Al-Quran itu salaman salama. Kata-katanya selalu yang positif gitu ya. Selalu berkata yang positif. Selalu memberikan selamat. Selalu memberikan kabar baik kepada saudaranya. Gitu. Oke? Nah, saya tanya nih ke teman-teman. Kita ini makhluk bumi atau makhluk surga? Ya. Kita ini bakal hidup di bumi terus-menerus atau bakal hidup di surga selamanya? Ayo. Saya tanya lagi, surga insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayo, siapa yang yakin bahwa kita bakal hidup di surga? Surga, Alhamdulillah, amin ya. Surga selamanya, di surga selamanya insya Allah, amin ya Allah, amin. Coba tulis semuanya ya. Tulis semuanya, makhluk surga, insya Allah, makhluk surga, makhluk surga, makhluk surga ya. Kita hidup di dunia hanya sementara, solihah ya. Kita adalah makhluk surga, surga, surga ya. Kita fokus ke tujuan akhir ya. Para motivator, para guru-guru mengatakan bahwa orang sukses itu adalah orang yang fokus pada tujuan akhir. Gitu ya, surga insya Allah. Nah, dan Allah memberikan surga di akhirat juga surga di dunia. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita ini sudah ayah kakek nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu adalah berasal dari surga. Ya, sekarang kita sedang numpang hidup di bumi dan tujuan akhir kita adalah surga. Maka dari awal, tengah, dan akhir, semoga kita bisa merasakan surga terus-menerus. Amin ya Rabbal Alamin. Betul? Betul ya. Bagaimana cara merasakan surga di bumi, gitu kan? Dan Allah sudah berjanji di Quran surat An-Nur ayat 55. Ya, lihat katakan ya yang di kotak ini. Boleh ada yang bisa bantu saya baca nih yang di kotak ini, cantik, solihah. Siapa yang bisa bantu saya? Insya Saya Allah itu nanti dapat. Terima kasih Dewi Chandra. Silahkan cantik. dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sesungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Masya Allah. Terima kasih Dewi Chandra Solihah. Ya, kita sebetulnya
Sebelum Allah memberikan kita surga di akhirat, di bumi itu kita sudah Allah siapkan surga. Yaitu apa? Allah akan memberikan kita kekuasaan di atas muka bumi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Masya Allah. Ini siapa yang ngomong? Allah. Ya, kalau Allah yang ngomong itu pasti nggak? Pasti. Ya, janji Allah itu pasti. Nah, pertanyaannya, apakah kita saat ini sudah merasakan memiliki kekuasaan di muka bumi? Coba jujur di chat ya. Apakah kita saat ini sudah merasakan berkuasa di muka bumi? Nah, berkuasa ini artinya memiliki kedudukan dan kejayaan, memiliki kedudukan, keuangan, punya ya kayak sultan-sultan itu ya, kakak-kakak semua gitu. Eh, Tidak ada tuh orang miskin gitu ya, hidupnya kaya raya, fasilitasnya nyaman gitu. Nah, itulah yang disebut dengan berkuasa, diberikan kedudukan yang bagus dan kekayaan yang bagus. Dan fasilitas seperti fasilitas-fasilitas surga, fasilitas-fasilitas di bumi yang nyaman, enak. Nah, kira-kira nih kita sudah merasakan itu belum? Coba saya pengen tahu dari kakak-kakak semuanya sudah belum? Mana chatnya? Ayo, sudah? Ayo, mana nih? Saya nggak lanjut nih kalau belum ada interaksi. Nah, kira-kira kita sudah merasakan kekuasaan di atas muka bumi belum? Ayo, sudah, sudah, Alhamdulillah sudah, Alhamdulillah sudah, sudah ya, sudah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah ya. Jadi nggak ada ya orang miskin di muka bumi ini nggak ada ya. Islamnya sudah rahmatan lil alamin ya. Karena kalau peradaban Islam terbangun, itu nggak ada orang miskin. Seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Sudah atau belum? Sudah belum atau belum sudah? Ya, eh, sudah, Masya Allah. Ya, berarti ini kakak jiwa insan ini adalah orang-orang yang optimis, ya, orang-orang yang optimis dan mengatakan bahwa sudah, saya sudah merasa berkuasa di muka bumi. Contohnya sekarang, Bunda. Sekarang kita bisa berada di ruangan yang sama, kita bisa belajar. Itu adalah rahmat dari Allah, sehingga kita bisa menguasai diri kita, gitu kan? Kita bisa menguasai diri kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh gitu ya gitu. Nah, namun apabila kita merasakan sesuatu hal yang merasakan tidak nyaman di atas muka bumi, berarti kita belum, imannya perlu ditambahkan dan amal solehnya perlu ditambahkan gitu ya Solihah ya. Boleh lanjut sayang? Ya. Selain di Quran surat An-Nur ayat 55, Allah berbicara juga di Quran surat Al-Anbiya ayat 105 bahwa bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi kita sudah ada tanda tangan akad warisnya itu sama Allah bahwa kita adalah pewaris di atas muka bumi ini. Lanjut Salihah ya. Dan selain itu ada juga di Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 14. Allah berbicara mengenai harta nih. Nih ya di kotak ini Allah mengatakan harta. Allah akan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai di dalamnya. Jadi Allah akan memberikan kita kenikmatan luar biasa dengan cara memohon ampun kepada Allah. Ya, jadi kalau kita sedang merasakan ketidaknyamanan, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu adalah memohon ampun kepada Allah. Ya, gitu. Apa kata kuncinya teman-teman? Kakak-kakak semua, jiwa insan memohon ampun ya. Istighfar. Ya, boleh komentarnya di chat. Siap istighfar memohon ampun ya. Siap istighfar memohon ampun kepada Allah. Tuh ya. Siap istighfar memohon ampun kepada Allah.
Alia Naswa, siap istighfar memohon ampun kepada Allah. Ya, begitu caranya supaya kita menjadi good habit, good iman, good habit, better iman, and better result. Ya, ya, siap istighfar memohon ampun kepada Allah. Lanjut, Salihah. Ya, istighfar itu yang dicari kesalahan siapa? Kesalahan kita atau kesalahan orang lain? Lanjut, Salihah, lanjut aja. Di full kan ininya, slide-nya. Nah, siap istighfar itu bukan berbicara mengenai kesalahan orang lain, tapi berbicara mengenai kesalahan yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Kesalahannya apa? Kesalahannya enggak tebel kok, kesalahannya tipis, gitu ya. Nah, ini aplikasinya seperti apa? Siapa yang di sini yang yakin? Kan sekarang kita era gadget ya, gadget itu canggih ya. Siapa yang yakin bahwa kita manusia itu lebih canggih daripada gadget? Ya, coba ditulis juga di chat. Yang yakin bahwa kita lebih canggih daripada gadget. Katakan saya. Saya lebih canggih daripada gadget. Saya lebih canggih. Saya canggih. Saya canggih. Ya, Masya Allah ya. Dan gadget itu, kakak-kakak semuanya ya. Gadget itu, kalau kita lihat nih ya, ini di gadget itu ada namanya dunia nyata. Kita lihat gadgetnya, ada gadgetnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan benda ya. Kemudian ada yang disebut dengan molekul, ada yang disebut dengan atom, yang disebut dengan partikel, ada yang disebut dengan kuanta, yang disebut dengan energi, dan yang disebut dengan super energi ya. Dan manusia itu juga memiliki persamaan. Di manusia ada namanya dunia kehidupan, dunia nyata, ada yang disebut dengan nasib, ada yang disebut dengan karakter, ada yang disebut dengan kebiasaan, ada yang disebut dengan tindakan, ada yang disebut dengan pikiran, ada yang disebut dengan perasaan, ada yang disebut dengan spiritual. Dan di atas ini ya, mulai dari tindakan ini makin ke atas itu vibrasinya rendah. Semakin ke bawah, semakin tidak terlihat, itu vibrasinya semakin tinggi, artinya semakin canggih. Jadi kalau kita pengen menghasilkan kehidupan yang lebih baik, nasib yang lebih baik, kita perlu memperbaiki karakter kita. Memperbaiki karakter gimana caranya? Dengan cara memperbaiki kebiasaan kita. Bagaimana caranya? Memperbaiki tindakan kita. Memperbaiki tindakan kita mulai dari apa? Mulai dari memperbaiki pikiran kita, memperbaiki perasaan kita, dan memperbaiki spiritual kita. Lanjut, Solihah ya. Jadi fokus kepada pikiran, perasaan, dan spiritual. Maka Allah akan mengatakan ketika kau berhati-hati dari dosa, maka engkau akan rasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Lanjut, cantik. Ya. Jadi kuncinya kalau kita tidak melakukan dosa, insya Allah akan berikan surga. Lanjut, Solihah. Ya. Nah, kakak-kakak pernah mendengar kata workaholic ya? Orang yang tidak mengenal Allah, mereka mau uang banyak ya. Mereka ingin memperbaiki kehidupan, mereka melakukan pekerjaan dan mereka melakukan workaholic. Sedangkan kita, orang yang mengenal Allah ya, orang yang ingin mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya, orang yang ingin memperbaiki Ramadan ini semoga menjadi Ramadan yang terbaik ya. Dia pengen hidup yang lebih baik, pengen uang banyak, ya. Siapa yang pengen uang banyak katakan saya. Maka katakan ampun, minta ampunlah kepada Allah. Dan terbiasakan kita melakukan taubahholik. Kita disebutnya taubahholik. Nah, kakak-kakak mau pilih yang mana? Workaholic atau taubahholik? Coba tulis di kolom chat ya. Workaholic atau taubahholik? Kalau pilih taubahholik, tulis taubahholik. Tobaholik keren, keren, tren, tobaholik ya. Siap menjadi pribadi yang selalu terus bertaubat ya. Tobaholik, 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 maka Allah akan berikan kejayaan terus-menerus kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut Solihah. Gampang ya ternyata ya. Ini gambar apa? Ini adalah gambar magnet ya. Ini adalah gambar magnet. Bisa bergerak nggak sayang? Gambarnya coba. Oh, nggak bisa ya. Oke, balik lagi kembali. Nah, nah, ini magnet. Nah, ini adalah rizki. Dan ini adalah penghalangnya, perisainya yang terbuat dari dosa kita tadi, teman-teman. Ya, ini dosa-dosa kita ya. Semakin tipis dosanya, maka rizki kita akan menempel kepada diri kita.
Ada yang tahu apa bedanya besi dan magnet? Ya. Semua magnet itu adalah terbuat dari besi, tapi tidak semua besi itu bisa menjadi magnet. Nah, teman-teman pengen menjadi apa? Pengen jadi besi atau magnet? Coba tulis juga di kolom di chat. Pengen jadi besi atau magnet? Kalau magnet dia bisa menarik rezeki. Ya, rezekinya terus menerus. Kalau besi nggak bisa narik, ya. Besi nggak bisa narik. Magnet itu yang bisa narik. Magnet tuh keren-keren semuanya nih. Para jadi magnet rizki semuanya ya nanti ya. Gitu. Masya Allah, keren-keren ya. Semoga dengan kita melakukan taubaholik, ya, kita bisa menjadi magnet rizki. Langsung Salihah, lanjut. Maka rezeki akan terus berdatangan kepada diri kita. Nempel. Kita dikejar-kejar rezeki. Kita nggak perlu ngejar-ngejar rezeki, tapi rezeki yang akan terus mengejar-ngejar diri kita. Ya. Silahkan, ini PR dari saya. Ya. Nanti silahkan ditulis. Ya. Boleh dijapri ke saya. Ya. Atau ditulis di buku diari juga boleh. Ya. Tidak dijapri. Tuliskan 5 dosa terbesar Anda. Dari 5 dosa ini ya silahkan disolat tobatin, diistighfarin, katakan ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, jadi munculkan dulu dosanya. Misalnya dosa apa? Dosa saya disuruh orang tua nggak mau nurut, gitu ya. Saya dinasehatin orang tua nggak dengerin. Nah itu dosa. Itu diistighfarin kemudian sholat tobat, gitu ya. Dan janji tidak akan mengulang lagi, gitu ya. Oke, saya tadi dosa, Bun. Dosa apa? Dosa punya pikiran tidak positif, gitu ya. Itu pikiran saya itu negatif. Aduh, jangan-jangan ini orang jahat, gitu ya. Aduh, pikiran tidak positifnya tidak memiliki jiwa optimis. Nah, itu dosa juga ya, teman-teman ya. Tidak yakin bahwa keajaiban dari Allah itu begitu besar. Tidak yakin bahwa janji Allah itu begitu nyata, bahwa kita akan diberikan kejayaan, keuangan, kaya raya, hidup dahsyat, hidup bahagia, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Ini PR-nya ya. Siap dikerjakan PR-nya ya, Solihah. Nah, ini saya Amazing Quantum, solusi membangun impian secara ajaib. Belajar bareng Baria. Terima kasih. Kalau ada waktu silahkan ada pertanyaan. Ya, kita serahkan dulu kepada moderator kita. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Hairiah, AKMPD, yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Pastinya teman-teman di sini udah nggak sabar banget untuk berdiskusi lebih dalam lagi nih. Oleh karena itu, kami buka sesi tanya jawab untuk 2 sampai 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Oke, ini ada penanya pertama. Boleh untuk Kak Dewi Chandra, silahkan pertanyaannya. Eh, izin bertanya, Ibu, Silahkan, Ja- Solihah. gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bisa berpegang teguh sama kebiasaan-kebiasaan kita di tengah di lingkungan yang kita tuh nggak nyaman untuk melakukan itu kayak sekarang tuh kayak beberapa lingkungan tuh kadang pengen ngelaksanain sholat di tengah acara aja tuh kadang canggung gitu kan karena mereka nggak mewajibkan itu. Jadi gimana sih supaya kita tuh tetap ngelakuin apa yang mau kita lakuin di jalan itu gitu. Makasih Ibu. Terima kasih Dewi Chandra, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara kita bisa mempraktekkan apa yang perintah Allah di kondisi yang tidak kondisif gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, pertama sebetulnya Allah itu mengajak kita boleh bermuamalah asalkan posisi kita kuat gitu ya gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak kuat, berarti tadi tuh ya kita belum memiliki kekuasaan atas diri kita gitu. Maka katakan ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar gitu ya. Bisa jadi itu bukan berarti kesalahan mereka ya. Bisa jadi kita yang tidak komunikatif dari awal, Solihah. Ya, coba
kepada yang mengadakan acara. Acaranya apa nih? Apa pelatihan atau pekerjaan atau seperti apa? Em, Acara komunitas gitu sih, atau sama temen misal, kayak Hmm. gitu. Oh iya. Biasakan komunikasi dari awal ya. Allah itu sangat menghargai niat kita. Allah itu sangat melihat niat kita. Dan Allah tahu nih kita nih hari ini niat sholat atau enggak nih gitu ya gitu. Dan Allah akan memberikan kemudahan. Kalau niat kita sudah memang sholat, itu insya Allah akan diberikan kemudahan sama Allah. Salah satunya lisan kita dimudahkan untuk meminta izin. Nanti acaranya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Oh, acaranya dari jam 11 sampai jam 4 ya gitu. Oh, jam eh, jam 11 sampai jam 5 misalnya gitu ya. Gitu. Wah, jam 12 itu saya ada sholat loh. Nanti saya izin sholat boleh nggak? 5 menit aja gitu ya. Gitu, Santik ya. Gitu. Gitu. Eh, Sholat tuh sebenarnya kayak kadang 5 menit juga nggak sampai ya gitu. Nanti berarti sebelum acara kita wudhu dulu gitu ya. Kita wudhu dulu, kita hadir lebih awal, kita menjaga wudhu gitu ya. Supaya nanti sholat duhurnya bisa awal waktu gitu ya. Kita terbiasa untuk membawa sajadah kecil, sajadah dan mukena kecil, mukena traveling ya cantik ya gitu. Sholatnya bisa di mana aja. Kalau tidak ada musola atau tempat khusus bisa di belakang pintu gitu kan gitu atau di atas meja gitu. Saya pernah waktu itu saya mengadakan ada nobar bareng ya. Akhirnya saya sholat ini di bioskop, dan di atas itu di atas sofa gitu. Karena tidak di bioskop tidak disediakan musola, musolanya harus turun ke lantai 1 gitu. Sedangkan saya sedang mengkoordinir jamaah pada saat itu ya. Itu jadi dan saya perlu setelah sholat, saya perlu banyak ngobrol dengan mereka. Akhirnya saya sholat di atas sofa, gitu ya. Allah bilang, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Ya, dan kemudahannya itu banyak sekali yang Allah berikan, cantik, gitu ya. Gitu. Jadi, yuk kita perkuat lagi niat kita, perkuat lagi iman kita, ya. Jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, sholat itu adalah kebutuhan kita. Sholat itu adalah seperti tadi kita kan lebih canggih daripada HP ya. Kita perlu dicas, HP aja perlu dicas terus menerus ya. Gitu. Apalagi kita gitu. Dan sholat itu adalah waktunya mengecas. Tidak hanya waktu mengecas, itu adalah panggilan VVIP dari Allah supaya kita dekat dengan Sang Pencipta. Kita dekat sama Allah. Gitu ya. Jadi eh, kuatkan niatnya, kemudian siapkan peralatannya, ya, sajadah dan mukena, kemudian komunikasikan bahwa nanti izin, nanti sholat paling 5 menit gitu ya, di waktu istirahat, nanti pas waktu asarnya juga begitu, maka jaga wudhu gitu ya. Gitu. Kalau waktu asar kalau misalkan selesainya jam 5, kalau memang kadang kan terakhir-terakhir itu makin seru gitu ya, gitu. Jadi silakan nanti misalkan izin sholat asarnya di akhir gitu. Boleh. Niatkan karena ilmu ya. Niatkan karena ilmu. Dan Allah sangat-sangat menghargai ilmu. Salah satu hadisnya, man tariqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Barang siapa bergerak karena ilmu, maka Allah akan memberikan surga kepada dia. Masya Allah. Gitu ya Salihah ya. Semangat, insya Allah bisa. Makasih, Ibu. Sama-sama cantik. Masya Allah. Eh, oke. Terima kasih Ibu Khairia atas jawabannya. Mungkin apabila ada lagi, boleh untuk satu orang penanya atau dua orang penanya lagi dipersilahkan yang ingin bertanya untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini kayaknya sudah siap menjadi pribadi taubat holik ya. Oke, ini ada lagi Bu. Oh Ada ada. namanya Kak Rahel Bu, izin bertanya nih. Silakan Kak Rahel. Silahkan Kak Rahel untuk open mic.
Belum Rahel. open mic. Iya. Mungkin boleh kalau misalnya, oke. Terdengar suaraku? Itu sudah terdengar. Oke. Sudah, Kak. Oke, saya izin bertanya, gimana cara mempertahankan iman kita? Misal dari yang sebelumnya tuh iman kita lagi merasa kuat, kayak misal semua ibadah tuh dilakukan dengan rajin, terus bahkan sampai yang sunah-sunahnya pun tetap dilaksanakan. Tapi pada suatu hari merasa bahwa keimanan tuh menurun, kayak misal ibadah wajibnya pun kadang berat gitu dilakukan. Nah, itu gimana cara mempertahankannya atau gimana cara mengembalikan keimanan kita itu lagi gitu. Masya Terima Allah, kasih, terima Bu. kasih. Terima kasih Rahel, pertanyaannya ya sangat bagus ya. Al-imanu yazidu wa yanqis. Iman itu menaik dan menurun. Ya, memang itu fitrah iman seperti itu, seperti roller coaster ya, naik turun naik turun gitu ya. Dan uh, yazid bil amal ya, meningkatnya iman itu dengan amal soleh dan menurunnya iman itu bimaksiat dengan maksiat. Gitu ya. Maka ketika iman kita sedang naik ya, alhamdulillah itu Allah sedang memberikan fasilitas kepada kita untuk kita bisa naik iman kita, gitu ya. Tapi ketika iman kita sedang turun, sebetulnya kita sedang melakukan dosa, teman-teman, ya. Itu. Maka apa yang kita lakukan? Segera istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, maka tambahkan lagi ilmunya. Ya, setelah kita mengakui istighfar itu kan berbicara mengenai kesalahan saya. Maka akui dulu kesalahan saya. Saya salah, ampuni saya minta ampun kepada Allah. Kemudian saya siap belajar supaya Allah memberikan hidayah, hidayah dan taufiknya kepada kita. Gitu ya. Itu kadang kita tidak mampu ya Allah melawan hawa nafsu di dalam diri saya ya Allah gitu kan. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Nah, kata kuncinya itu adalah saya siap belajar. Artinya saya siap diberikan ilmu yang lebih banyak lagi dari Allah, gitu kan? Orang beriman itu Allah itu tadi yang kuncinya orang beriman itu adalah memperbaiki niat ya. Dan nilainya orang beriman itu di niat. Tadi misalkan nih eh, udah niat mau sholat nih bun gitu. Saya siap niat niat sholat duhurnya di awal waktu. Tiba-tiba saya nggak dapat waktu bun gitu ya. Nah itu berarti sedang ya Allah sedang menguji kita gitu ya. Tapi Allah akan melihat niat kita. Oh niatnya sudah bagus nih. Nah begitu juga ketika kita ingin memperbaiki iman kita. Ya, ingin menaikkan iman kita, maka niatkan kita untuk menaikkan iman kita dengan cara siap diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ilmu Allah itu bertahap ya Solihah, bertahap bertahap sama seperti kita sekolah. Di sekolah ada ujiannya, ada gitu kan gitu. Nah, begitu juga di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan itu ada ujiannya. Kalau iman kita terus tidak bertambah ya, saya khawatir nanti ujian dari Allah akan bertambah gitu ya. Makanya tadi kan ada slide tuh, ada quotes bahwa Allah itu sebenarnya pengen ngasih kita surga gitu. Tapi karena dosa-dosa kita lah, akhirnya kita tidak bisa merasakan surga di dunia, teman-teman. Gitu. Maka penting sekali untuk kita mengaku dosa kita. Dan kita minta sama Allah, tunjukkan dosa saya yang mana ya Allah. Tolong ya Allah. Dan beri saya ilmu, kekuatan untuk saya bisa memperbaiki diri ya Allah. Gitu ya. Dan kemudian Allah akan memberikan tadi ujian, kemudian ilmu, gitu ya. Maka seperti ini nih, eh, menurunnya iman itu adalah ujian, betul? Ya kan? Menurunnya iman itu adalah ujian. Kemudian Rahel bertanya kepada saya, nah, maka Allah akan memberikan ilmu, kemudian makanya di dalam kehidupan itu ujian dulu baru ilmu ya. Dan bertanyanya Rahel kepada saya itu semoga itu adalah bagian dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Namun karena kita pengen terus menjaga iman kita, maka memang kita perlu komunitas solihah. Gitu. Silahkan kalau komunitas ini mau dilanjutkan ya, better habit
better iman and better resultnya mau dilanjutkan, bertemu dengan saya dalam sebulan sekali, silahkan gitu ya, untuk mengecas energi gitu, cantik ya. 2 minggu sekali boleh gitu ya. Seminggu sekali juga boleh. Insya Allah saya siap, saya sudah mewakafkan diri saya untuk membangun peradaban dari rumah. Dan saya yakin di hadapan saya ada 35 orang para pemimpin peradaban selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Apalagi ini banyakkan perempuan nih. Yang laki-laki juga akan menjadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Akan memimpin menjadi seorang pemimpin yang terbaik untuk wanita-wanita di sekitarnya. Ya. Begitu juga seorang wanita. Wanita akan menjadi madrasatul ula. Akan menjadi ibu yang pertama untuk anak-anaknya di rumah. Dan rumah itu saat ini adalah menjadi tempat yang paling nyaman dan aman untuk kita bisa bertumbuh. Gitu Salihah. Ya, terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa iman kita itu meningkat? Oke. Cara mengetahui bahwa iman kita meningkat itu adalah bertambahnya cinta kita kepada Allah. Bertambahnya ridho kita kepada Allah. Dan Allah akan mengetes apakah hambanya itu benar-benar ridho kepada Allah dengan hadirnya ujian. Ya, dengan hadirnya ujian misalnya nih, nah untuk bilang mitalik misalnya dompetnya pindah tangan gitu ya, misalnya gitu kan. Kita ridho nggak nih gitu, Masya Allah gitu ya. Memang ini ridho. Jadi ridho dengan semua takdir Allah itu adalah ciri-ciri iman kita bertambah. Itu. Semua takdir Allah itu adalah baik. Yang belum tentu baik siapa? Yang belum tentu baik itu adalah saya. Gitu ya. Misalnya ada yang ini, ada yang ngomongin kita di belakang gitu. Iya, kok ada yang nyinyirin kita di belakang sih? Nah, itu takdir Allah bukan? Itu takdir Allah. Gitu ya, gitu. Maka katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Bisa jadi dia benar ya Allah. Yang belum tentu benar adalah saya ya Allah. Maka tolong bimbing saya ya Allah menjadi lebih baik lagi ya Allah. Gitu ya Salihah ya, gitu. Misalnya, kita kita nggak ngomong, wah fitnah tuh, jangan seperti itu. Ya, udah diem aja, diem. Ya, dan menerima takdir Allah itu adalah diawali dengan diam. Maka duduk, diam, rezeki datang. Nanti rezeki kita terus bertambah terus, gitu ya. Jadi semoga kita semuanya ini menjadi pribadi yang ridho dengan takdir Allah. Hari ini saya dimarah-marahin ibu saya, Bun. Harus ridho. Ibu saya benar, yang belum tentu benar adalah saya. Gitu ya. Maka tolong bimbing saya ya Allah. Saya salah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya siap belajar ya Allah. Gitu ya. Hari ini dimarah-marahin dosen. Maka dosen benar. Bisa jadi dosen benar, yang pasti belum benar itu adalah saya. Yang bisa jadi perlu diperbaiki itu adalah saya. Dan yang pasti perlu diperbaiki adalah saya. Gitu. Maka katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Itulah pribadi taubaholik, teman-teman. Ya, Masya Allah, dahsyat. Nanti teman-teman akan bisa merasakan nikmat kehidupan kita dibimbing sama Allah. Kalau kehidupan kita dibimbing sama presiden, enak nggak? Enak ya? Nah, ini kehidupan kita dibimbing sama Allah yang menciptakan alam semesta, yang memiliki surga dunia dan akhirat. Kira-kira enak nggak? Enak atau enak banget? Enak banget gitu ya. Nah, semoga kita semuanya bisa praktek ya. Karena ini tidak mudah, tapi tidak ada jalan lain menuju keajaiban ya. Kita harus ajaib ya. Kita hidup di era teknologi yang semua serba canggih. Kita ini menjadi makhluk yang paling canggih ciptaan Allah ya. Maka kehidupan kita harus ajaib ya. Dan tidak ada cara keajaiban kecuali taubaholik gitu ya. Itu. Terima kasih Salihah. Oke, Masya Allah sekali Bunda. Terima kasih juga teman-teman. Ini sebagai pertanyaan penutup ya, karena waktunya juga sudah em, sebentar lagi gitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih untuk partisipasinya pada sesi tanya jawab. Kemudian
Kami sebagai bentuk apresiasi, kami akan melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Syukran, jazakillah khair. Kepada Bu Salam ya, kepada Ibu Dr. Aski Marisa MPSI ya. Terima kasih ucapan kesempatannya di ruang bertumbuh ini ya. Semoga bisa memberikan apresiasi, bisa memberikan eh, kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya, Solihah semuanya. Terima kasih lope-lopenya gitu. Oke, selanjutnya kepada Ibu Khairia AKMPD, narasumber kita, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas ilmu yang telah diberikan dalam kegiatan hari ini. Teman-teman sekalian, mari kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada narasumber kita, Ibu Khairia AKMPD. Terima kasih, Masya Allah, Barakallah, salam ya. Oh ya, boleh foto dulu, boleh foto dulu. Oke, izin Bunda sebelumnya, izin saya ambil alih sebentar. Buat teman-teman yang masih belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Oke, aku aba-aba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide 2 boleh. 1, 2, 3. satu Ya, dua tiga sudah? Thank you so much, Kalau, Bunda. kalau sudah, supaya acaranya semakin lancar, terima kasih banyak semuanya ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, semakin dahsyat ya, semakin diberikan keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan terus-menerus, kesehatan terus-menerus. Salam membangun peradaban dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bu.